Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 1-15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tetapi Filipus menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat satu potong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, judul renungan saya kali ini adalah antara pelit dan keserakahan. Saudari-saudara, mungkin saudari-saudara pernah mendengar jamu tolak miskin sido sugih buatan dagelan percil dari Jawa Timur itu. Ini resepnya jamu itu: cem-ceman godhong irit, cem-ceman godhong medit, sak cuil kembang cetil, sak potong kayu ndablek. Efek sampingnya digething tanggane. Kalau dagelan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tidak lucu. Tetapi artinya, jika Anda ingin tahu, artinya begini: jika Anda ingin cepat kaya, hendaknya Anda punya semangat irit, tidak suka berbagi, dan merasa diri selalu benar. Efek sampingnya tidak punya teman dan tidak punya saudara. Saudari-saudara, berbicara soal kaya dan miskin
saya membagi penduduk dunia ini menjadi 4 macam. Macam pertama adalah kaya secara lahir dan kaya juga hatinya. Kayalah harta, kaya hati. Punya banyak harta dan suka berbagi. Orang ini adalah orang yang paling berbahagia. Kelompok kedua adalah kaya lahir, kaya harta, tetapi miskin hati. Dinamakan pelit. Hartanya banyak, tetapi tidak suka berbagi. Kenapa? Karena dia merasa miskin. Meskipun hartanya banyak, dia merasa miskin. Maka dia selalu menderita. Kadang-kadang saja senang melihat hartanya banyak. Kelompok ketiga adalah miskin harta, tetapi hatinya kaya. Miskin tetapi punya banyak saudara. Meskipun miskin tetapi dia bahagia. Kelompok yang keempat adalah miskin harta, juga miskin hati. Dia itu termasuk orang keserakat. Sudah miskin, tidak punya teman, tidak ramah, lalu dia pasti orang yang menderita. Nah, saudara-saudara, Anda masuk kelompok yang mana? Anak yang mempunyai roti dan ikan tadi dalam bacaan Injil mudah ditebak. Dia termasuk orang yang ada dalam kelompok satu. Kaya harta dan kaya hati. Maka dia itu bahagia lahir dan batin. Orang yang berada di dalam kelompok 4, miskin harta, miskin hati, hendaknya dia berubah menjadi orang yang murah hati, yang kaya hati, biar miskin tetapi ramah. Semua orang mestinya mengarah menjadi kaya harta dan kaya hati, maka dia bahagia. Jika Anda ingin bahagia, bayangkanlah, impikanlah Anda menjadi orang yang kaya harta dan kaya hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.